Di balik dinding kamar mewah, seorang wanita cantik pewaris keluarga kaya menangis setiap malam. Matanya tidak bisa melihat, harapan pupus. Dokter berkata ia akan buta selamanya. Tapi tak ada yang menyangka, harapan justru datang dari seorang pria miskin, lusuh, dan dianggap gila. Dihina, diusir, bahkan ditertawakan. Ia tetap datang dengan keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Hingga suatu malam, di tengah hujan deras, pria itu melakukan sesuatu yang mustahil dipercaya. Dan dalam keputusasaan semua orang, keajaiban pun terjadi. Apa yang sebenarnya dilakukan pria itu? Siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana ia bisa mengubah nasib wanita itu selamanya? Langit kota sore itu tampak kelabu, seolah ikut menangis bersama seseorang di lantai 24 sebuah apartemen mewah. Di balik kaca besar yang berembun, duduk seorang wanita muda bernama Diana Adisha. Usianya 27 tahun, tubuhnya tegap, wajahnya cantik, tapi matanya kosong, gelap. Dunia yang dulu berkilau baginya, kini hanya tersisa hitam pekat tanpa arah. Dulu, Diana adalah sosok sempurna. Direktur muda sebuah perusahaan kosmetik ternama milik keluarganya. Dikelilingi kemewahan, disanjung banyak orang, hidup glamor, penuh sorotan. Namun sejak hari naas itu, semuanya berubah. Mobil sport yang ia kendarai tergelincir di jalan basah, menabrak pembatas jalan, dan berputar beberapa kali. Ia selamat, tapi penglihatannya pergi untuk selamanya. Dokter bilang saraf matanya rusak total. Tak ada obat, tak ada harapan. Kini hari-harinya diisi oleh diam dan air mata. Seorang perawat masuk perlahan ke kamarnya, meletakkan segelas air dan pil putih di meja. "Non, ini obatnya," ucapnya pelan. Diana tidak menjawab, ia hanya bergumam lirih. "Taruh saja, aku tidak ingin apa-apa." Suaranya dingin, datar, seolah hidupnya telah kehilangan makna. Sudah 2 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Semua orang mencoba menghiburnya, tapi ia menolak siapapun, termasuk ayahnya sendiri, Pak Firman Adisa, seorang pengusaha besar yang memiliki segalanya kecuali kedamaian. Setiap pagi Pak Firman datang ke kamar putrinya, tapi jawabannya selalu sama. "Pergi ayah, aku tidak ingin bicara dengan siapapun." Pak Firman hanya bisa berdiri di depan pintu, menahan air mata. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ayah daripada melihat anaknya hancur dan tak bisa berbuat apa-apa. Malam-malam Diana kini panjang dan sunyi. Kadang ia terbangun di tengah gelap, meraba wajahnya di cermin yang tak lagi bisa ia lihat. "Kenapa Tuhan mengambil mataku?" bisiknya pelan. "Apa salahku? Sampai aku harus hidup seperti ini." Tangisnya pecah, vas bunga di meja terlempar jatuh, membuat perawatnya ketakutan. Dulu Diana dikenal kuat dan berkelas, tapi kini ia seperti bayangan dari dirinya sendiri. Rapuh, marah, dan kehilangan arah. Satu persatu temannya menjauh. Tunangannya pun meninggalkannya, dengan alasan tak sanggup melihat Diana menderita. Padahal sebenarnya, ia hanya tak siap hidup dengan wanita buta. Dan itulah pukulan paling menyakitkan bagi Diana. Kehilangan cinta yang dulu ia percayai abadi. Suatu sore, Pak Firman duduk sendirian di ruang kerjanya. Ponselnya di tangan, pikirannya kusut. Ia sudah mencari dokter terbaik, terapi termahal, bahkan pengobatan alternatif luar negeri, semuanya gagal. Sampai suatu hari, seorang rekan lamanya berkata, "Coba temui seorang pria muda bernama Kukuh. Ia bukan tabib, bukan dokter, tapi banyak orang yang merasa lebih baik setelah dia datang." Pak Firman sempat ragu. Ia bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu. Tapi sebagai ayah, ia sudah kehabisan cara. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba. Keesokan harinya, bel apartemen berbunyi. Seorang pria muda berdiri di depan pintu. Pakaiannya sederhana, jaketnya lusuh, tapi wajahnya tenang dan penuh ketulusan. "Selamat sore, Pak. Saya Kukuh yang Bapak hubungi kemarin," ucapnya sopan. Pak Firman menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu yakin bisa bantu anak saya?" Kukuh menunduk hormat. "Saya tidak menjanjikan apapun, Pak. Saya hanya berusaha dengan niat baik. Kadang yang dibutuhkan bukan obat, tapi ketenangan hati." Ucapan itu membuat Pak Firman terdiam. Ia mengangguk pelan.
Baiklah. Aku tidak tahu apakah anakku mau menerimamu. Dia menolak semua orang. Kuku tersenyum lembut. Tak apa-apa. Kadang yang keras bukan hatinya, tapi luka yang terlalu dalam. Saat Kuku masuk ke kamar, Diana duduk di tepi ranjang. Ia mendengar langkah asing itu. Siapa lagi kali ini? Dokter gagal lainnya, katanya sinis. Pak Firman mencoba menjelaskan, ini Kuku, nak. Terapis yang akan bantu pijat relaksasi. Diana mendengus. Ayah pikir aku stres. Aku buta, bukan pegal-pegal. Tak ada pijat yang bisa membuatku melihat lagi. Kuku tidak tersinggung. Ia hanya berdiri tenang dan berkata pelan, saya tidak datang untuk membuat Nona melihat. Saya datang untuk membantu Nona menerima. Ruangan itu mendadak sunyi. Kalimat sederhana itu seperti menampar sekaligus menenangkan hati Diana. Ia tak tahu harus marah atau menangis. Akhirnya ia hanya berkata lirih, lakukan apa yang kau mau, tapi jangan banyak bicara. Kuku mengangguk sopan, lalu mulai bekerja. Dengan minyak pijat sederhana dan doa lirih di setiap sentuhan, ia memijat bahu Diana yang tegang. Suaranya pelan, bergetar seperti doa yang datang dari hati. Diana mendengarnya samar-samar. Awalnya ia ingin menolak, tapi entah mengapa, hatinya terasa hangat. Ada ketenangan yang tak bisa ia jelaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Diana tertidur dengan damai. Malam telah tiba saat Diana perlahan membuka matanya. Udara terasa dingin, hanya lampu temaram di sudut kamar yang menyala redup. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, tergeletak selembar kertas. Tulisannya sederhana, namun penuh makna. Terima kasih sudah mau saya bantu, Non. Ngalah ni gelap bukan akhir dari cahaya. Kadang itu hanya jeda agar mata hati bisa terbuka. Perawatnya membacakan pesan itu pelan-pelan, berulang kali. Jari-jari Diana yang gemetar meraba tulisan itu, mencoba merasakan setiap hurufnya. Entah kenapa, air mata mulai menetes pelan di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan penglihatannya, hatinya terasa sedikit tenang. Ia tak tahu bahwa sore itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seminggu berlalu sejak Kuku pertama kali datang ke apartemen Diana. Setiap sore, tepat pukul 4, suara langkahnya selalu terdengar menyusuri lorong panjang menuju kamar itu. Awalnya Diana pura-pura tak peduli. Ia duduk dengan kepala tertunduk seolah tidur, tapi diam-diam, hatinya menunggu. Ada sesuatu dalam suara langkah Kuku, pelan, tenang, dan tidak tergesa. Seperti membawa keteduhan yang ia rindukan. Selamat sore, Non Diana. Sapa Kuku lembut di hari ketiganya datang. Diana hanya menjawab singkat, sore. Tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Tapi Kuku tak tersinggung. Ia tetap menyiapkan minyak hangat dan memulai pijat lembut di bahu dan leher Diana yang kaku oleh stres. Non sering tegang di bagian sini, kata Kuku pelan. Diana mendengus. Aku tegang karena hidupku berantakan. Bukan karena ototku kaku. Kuku hanya tersenyum kecil. Kalau begitu, izinkan saya bantu agar hidup Non tidak terasa terlalu berat. Kalimat sederhana itu menembus dinding hatinya. Ia tidak terbiasa dengan kata-kata setulus itu. Di sekelilingnya, orang-orang selalu berbicara dengan basa-basi atau kepura-puraan. Tapi Kuku berbeda. Ada kehangatan yang nyata dalam setiap ucapannya. Seperti seseorang yang datang bukan karena pekerjaan, tapi karena kepedulian. Hari-hari berikutnya, Kuku tak sekadar memijat. Ia bercerita tentang hal-hal kecil yang ia temui dalam hidupnya. Tentang ibu tua di kampung yang tetap bahagia meski miskin. Tentang anak kecil yang rela memberi uang jajannya untuk kucing kelaparan. Tentang orang-orang yang tetap tersenyum walau kehilangan segalanya. Kadang Tuhan menguji kita bukan untuk menghukum, katanya suatu sore, tapi untuk menyiapkan hati agar bisa menampung keajaiban. Diana terdiam. Kalimat itu menggema di pikirannya lama sekali. Ia mulai menyadari, setiap kali Kuku berbicara, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergerak. Lapisan dingin dan gelap yang dulu menutup hatinya, perlahan mencair. Suatu sore, hujan turun deras. Aroma tanah basah mengisi ruangan dari jendela yang sedikit terbuka. Diana duduk di kursi dekat balkon,
mendengarkan suara hujan. Tak lama kemudian terdengar langkah Kukuh. Kali ini disertai suara sandal basah dan pakaian yang meneteskan air. "Kukuh?" tanya Diana. "Iya, Non. Maaf, saya agak basah. Hujannya tiba-tiba." "Kenapa kamu datang juga? Bisa saja kau menunda." Kukuh tersenyum meski Diana tak bisa melihatnya. "Saya janji datang setiap sore. Kalau saya tidak datang, siapa yang akan menemani Non mendengar suara hujan?" Kata-kata itu sederhana, tapi membuat dada Diana hangat. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan senyum. Namun untuk pertama kali sejak ia kehilangan penglihatannya, bibir itu benar-benar tersenyum, tanpa sadar. Sore itu, Kukuh tidak langsung bekerja. Ia hanya duduk di kursi sebelahnya, mendengarkan suara hujan bersama. "Kukuh," panggil Diana pelan. "Menurutmu aku masih bisa sembuh?" Kukuh diam sesaat. Tatapannya lembut menelusuri wajah Diana yang pucat. "Kalau Non percaya, Tuhan bisa menyembuhkan bahkan yang sudah dianggap mustahil," katanya lembut. "Kadang mata manusia tertutup bukan karena rusak, tapi karena hati terlalu penuh beban." Diana menarik napas dalam-dalam. Kalimat itu menampar sekaligus menyembuhkan. "Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya parau. Kukuh tertawa kecil. "Saya cuma orang biasa, Non. Cuma tukang pijat yang belajar percaya sama Tuhan." Sejak hari itu, perlahan hidup Diana berubah. Ia mulai bangun pagi, duduk di balkon untuk mendengar kicau burung. Ia mulai makan teratur, bahkan sesekali tertawa kecil bersama perawatnya. Pak Firman memperhatikan semua itu. Ia tahu perubahan putrinya berawal sejak Kukuh datang. Tapi di hatinya, masih ada keraguan. "Orang itu siapa sebenarnya?" tanya Pak Firman pada perawat. "Namanya Kukuh, Pak," jawabnya. "Orangnya sopan, jujur dan rajin, tapi ya, hidupnya pas-pasan." Pak Firman mengangguk pelan, namun ekspresinya tetap tegang. "Aku tidak mau anakku terlalu dekat dengan orang seperti itu. Dunia mereka berbeda." Namun tanpa sepengetahuannya, Diana dan Kukuh justru semakin dekat. Setelah setiap sesi pijat selesai, mereka sering berbincang lama. Diana mulai membuka hatinya, menceritakan ketakutan dan luka yang ia pendam. Kukuh selalu mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat berlebihan. Ia hanya hadir, dengan ketenangan dan kesabaran. Dan ternyata, bagi seseorang yang hidup dalam kegelapan, kehadiran yang tulus adalah cahaya paling terang. Suatu sore yang tenang, di beranda rumah besar di pinggir kota, suara lembut terdengar. Diana bertanya pelan, "Kukuh, kamu nggak bosan ya dengar keluhanku setiap hari?" Kukuh menatapnya dengan senyum kecil di wajah lusuhnya. "Tidak, Non. Justru saya bersyukur. Karena lewat keluhan Non, saya belajar bersyukur atas hidup saya yang sederhana." Diana terdiam. Ia tak menyangka jawaban sesederhana itu bisa membuat dadanya bergetar. "Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" tanyanya lagi. Kukuh menatap jauh, matanya tenang. "Karena saya percaya, Tuhan tidak pernah memberi cobaan lebih dari yang kita sanggupi. Kalau Non kehilangan penglihatan, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin Tuhan ingin Non belajar melihat dengan cara yang baru." Kata-kata itu menembus hati Diana. Ia ingin marah, ingin menyangkal, tapi kalimat itu terasa benar. Di balik rasa sakit, ada ketenangan aneh yang ia rasakan. Sejak sore itu, sesuatu berubah di hatinya. Hari-hari berikutnya, setiap kali Kukuh datang membawa minyak kayu putih dan senyum ramah, Diana merasa hidupnya kembali berwarna. Ia mulai menunggu suara langkah itu di teras, menanti obrolan sederhana tentang hujan, burung, dan doa. Ia mulai merindukan aroma obat gosok yang dulu ia benci. Ia tak tahu apakah itu cinta, tapi ia tahu pria itu membuat hidupnya terasa hangat lagi. Namun tidak semua orang memandangnya sama. Pak Firman, ayah Diana, mulai curiga. Ia sering melihat putrinya tersenyum sendiri setiap kali Kukuh pulang. Hingga suatu sore, ia menunggu Kukuh di depan pintu, wajahnya tegas dan dingin. "Kukuh," katanya datar. "Kau orang baik, saya tahu. Tapi mulai besok, tak perlu datang lagi. Diana butuh dokter, bukan tukang pijat jalanan." Kukuh terdiam lama,
lalu menunduk sopan. Baik Pak, saya mengerti. Namun sebelum pergi, ia menatap lembut ke arah ruang tempat Diana biasa duduk. Kalau suatu hari Non mencari saya, tolong sampaikan. Saya tetap berdoa agar matanya terbuka, meski saya tak lagi di sana. Keesokan harinya Diana menunggu. Tapi suara langkah yang biasa datang sore-sore itu tak terdengar. Hari berganti, dan kesunyian menelan ruang tamunya. Aroma minyak kayu putih itu hilang, berganti udara dingin yang membuat dada terasa sesak. Pak, kenapa Kukuh nggak datang lagi? Tanya Diana pada perawatnya. Perawat itu menunduk pelan. Maaf Non, itu perintah ayah Non. Katanya, Non sudah cukup membaik. Cukup membaik? Bisik Diana lirih. Aku belum sembuh, aku bahkan belum sempat berterima kasih. Malamnya, ia memanggil ayahnya. Ayah, kenapa kau larang Kukuh datang? Pak Firman menarik napas panjang. Dia orang jalanan, Diana. Ayah nggak mau nama baik keluarga rusak karena gosip. Kau butuh dokter, bukan tukang pijat miskin. Diana menggigit bibir, suaranya gemetar. Tapi dia bukan sembarang orang. Dia satu-satunya alasan aku ingin hidup lagi. Pak Firman terkejut, tapi tetap mencoba tegas. Kau tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dunia kalian berbeda. Ayah hanya ingin melindungimu. Air mata jatuh di pipi Diana. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku merasa seperti tahanan di rumah ini. Ia berbalik dan menutup pintu kamarnya perlahan. Suara kayu itu terdengar lembut, tapi menyimpan luka dalam. Beberapa hari kemudian, Diana membuat keputusan berani. Dengan bantuan perawatnya, ia meminta diantar ke taman kota. Tempat Kukuh pernah bilang ia sering duduk sore-sore. Kalau Tuhan izinkan, aku pasti menemukannya. Bisiknya pelan di dalam mobil. Langit sore berwarna jingga keemasan. Angin membawa aroma tanah basah. Anak-anak berlarian di rerumputan, sementara penjual asongan lewat dengan lonceng kecil di tangannya. Di tengah riuh itu, Diana mendengar sesuatu. Suara seseorang bersenandung pelan, lagu rohani yang dulu sering didengar saat terapi. Jantungnya berdetak cepat. Kukuh, bisiknya lirih. Suara itu berhenti. Langkah kaki mendekat perlahan. Non Diana? Suara itu terdengar kaget tapi lembut. Diana tersenyum menahan tangis. Akhirnya aku menemukanmu. Kukuh terpaku, tak percaya gadis itu berdiri di hadapannya. Non, kenapa datang ke sini? Kalau ayah Non tahu. Aku nggak peduli, Kukuh, potong Diana. Aku cuma ingin berterima kasih. Sejak kamu pergi, aku baru sadar. Aku butuh kamu. Bukan karena aku buta, tapi karena kamu yang membuatku merasa hidup. Kukuh menunduk, matanya berkaca. Non, saya cuma orang biasa. Saya nggak pantas berdiri di samping Non. Tapi hatimu nggak biasa. Jawab Diana cepat. Dan mungkin itu yang selama ini aku cari. Kukuh terdiam lama, lalu tersenyum kecil penuh haru. Kalau begitu izinkan saya tetap berdoa untuk Non. Meski dari jauh, hari itu menjadi awal baru. Sejak saat itu, tanpa sepengetahuan ayahnya, Diana diam-diam sering menemui Kukuh di taman. Mereka berbicara banyak hal, tentang kehilangan, tentang cahaya, tentang cara baru untuk melihat dunia. Dunia ini nggak hilang hanya karena mata tertutup, kata Kukuh suatu sore. Kadang justru lebih indah saat kita berhenti melihat dan mulai merasakan. Kata-kata itu menancap di hati Diana. Ia mulai menulis lagi di buku kecilnya. Tapi kali ini bukan tentang kesedihan, melainkan tentang ketenangan, rasa syukur, dan cinta yang tumbuh dari kesederhanaan. Ia mulai mengerti makna sembuh yang sebenarnya, bahwa penyembuhan bukan soal matanya yang bisa melihat, tapi tentang hatinya yang akhirnya terbuka. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore itu, langit di luar jendela villa masih berwarna abu-abu ketika Diana melangkah masuk ke ruang tamu. Tapi di sana sudah ada seseorang yang menunggunya. Pak Firman, ayahnya, duduk di kursi besar dengan wajah tegang dan mata tajam seperti pisau. Kemana saja kamu? Suaranya dingin, menusuk. Diana terdiam. Bibirnya gemetar. Ayah, kau pergi menemui pria itu kan? Suara ayahnya meninggi. Diana menggigit bibirnya,
mencoba menahan tangis. "Ayah, aku hanya..." "Cukup," bentak Pak Firman. "Kau sadar tidak? Dunia akan menertawakan kita. Anak pemilik perusahaan besar bergaul dengan tukang pijat kumuh." Air mata jatuh perlahan di pipi Diana. Ia mencoba menatap ke arah ayahnya yang hanya bisa ia bayangkan dalam gelap. Kenapa ayah selalu melihat orang dari hartanya? Suaranya lirih. "Ayah tahu, Kukuh jauh lebih kaya dari siapapun yang aku kenal, karena dia punya hati yang tak semua orang miliki." Tapi kata-kata itu justru membuat wajah Pak Firman semakin keras. "Cukup, Diana. Mulai besok ayah akan pindahkan kamu ke villa di puncak, jauh dari pengaruh orang itu." Diana ingin melawan, tapi tubuhnya lemah dan hatinya jauh lebih lemah. Malam itu ia menangis dalam diam, memeluk buku catatan kecil yang berisi doa-doa dari Kukuh. "Kukuh, maafkan aku," bisiknya lirih, "aku tak bisa menemuimu lagi." Sementara itu di tempat lain, Kukuh duduk di bangku taman menatap langit senja yang berubah jingga. Hatinya gelisah tanpa sebab, seolah alam sendiri sedang membisikkan kehilangan. Ia menarik napas dalam, menatap langit yang mulai gelap. "Tuhan," ucapnya pelan, "kalau benar aku hanya diutus untuk menuntun Diana keluar dari kegelapan, maka biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sembuhkan dia, walau tanpa kehadiranku." Hujan turun malam itu, lembut tapi membawa duka. Dan di dua tempat berbeda, dua hati yang saling merindukan berdoa pada Tuhan yang sama. Satu dalam gelap, satu dalam hujan. Malamnya Diana bermimpi. Ia berjalan di taman yang sama, dan di ujung jalan Kukuh berdiri dengan wajah bercahaya. Ia mengulurkan tangan dan berkata lembut, "Lihatlah dengan hatimu, Diana, dan matamu akan terbuka." Ketika tangannya menyentuh tangan Kukuh, cahaya putih menyelimuti segalanya. Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipi. "Apakah itu pertanda Tuhan?" bisiknya. Untuk pertama kalinya ia merasa tidak takut lagi. Hari-hari di villa berjalan lambat dan sunyi. Dingin udara puncak menusuk kulit, tapi yang paling menusuk adalah sepi di dalam hati Diana. Ayahnya sengaja menjauhkan semua hal yang mengingatkan pada Kukuh, minyak pijat, bunga liar, bahkan buku doa yang kini sudah dibuang oleh perawat baru. Setiap malam Diana duduk di balkon, menatap ke arah langit yang tak bisa ia lihat. "Kukuh," bisiknya lembut, "aku mulai lupa wajahmu, tapi anehnya, aku masih bisa merasakan tenang setiap kali mengingat suaramu." Angin berembus pelan, membawa suara dedaunan. Dan di bawah bintang yang tak bisa ia lihat, Diana berdoa, kali ini bukan untuk kesembuhan, tapi untuk kekuatan menerima segalanya. Namun jauh di hatinya, harapan itu belum padam. Harapan bahwa mukjizat yang dijanjikan Kukuh suatu hari akan datang. Sementara itu di Jakarta, tubuh Kukuh kian lemah. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Sejak tak lagi bertemu Diana, semangat hidupnya seolah hilang. Ia masih bekerja di tempat pijat sederhana, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Setiap kali melihat bunga Kamboja putih, ia teringat Diana, gadis yang tak pernah meminta dikasihani. Suatu malam Kukuh bermimpi. Ia melihat Diana duduk di taman dikelilingi kabut putih. Ia memanggil, tapi gadis itu tak mendengar. Lalu terdengar suara lembut berkata, "Pergilah padanya. Ia membutuhkanmu untuk melihat lagi, bukan dengan mata, tapi dengan cinta yang tulus." Kukuh terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. "Tuhan," bisiknya lemah, "kalau ini panggilanmu, tuntun aku padanya lagi. Aku tak punya apa-apa, tapi aku punya doa." Beberapa hari kemudian badai besar melanda puncak, petir menyambar, hujan mengguyur tanpa henti. Di tengah suara guntur, Diana duduk memeluk lutut di kamarnya, tubuhnya menggigil. Tapi yang ia rasakan bukan hanya dingin, ada kehampaan yang mengiris hati. Tiba-tiba, di luar villa terdengar suara langkah tergesa menembus hujan. Perawatnya panik. "No, ada orang memaksa masuk." Diana berdiri pelan. Entah kenapa jantungnya berdegup kencang. Pintu villa terbuka keras. Di ambang pintu berdiri seorang pria basah kuyup dengan pakaian lusuh. "Kukuh," suara Diana bergetar. "Itu kamu?" Kukuh tersenyum lemah. Nafasnya berat. "Saya dengar non sakit," katanya pelan. "Saya datang bukan untuk melawan perintah ayah non,
tapi karena saya tahu Tuhan belum selesai menulis kisah kita. Pak Firman turun dari lantai atas. Wajahnya memerah oleh amarah. "Berani sekali kau masuk ke rumah ini. Keluar sebelum aku panggil penjaga." Kuku menunduk sopan, tapi matanya menatap Diana dengan ketulusan yang dalam. "Pak, saya tahu saya tak pantas di sini. Tapi biarkan saya bicara sebentar saja. Saya tidak datang untuk mengambil apapun. Hanya ingin menepati janji saya untuk berdoa." "Cukup," bentak Pak Firman. "Kau pikir doamu bisa menyembuhkan kebutaan anakku?" Namun sebelum sempat diusir, Diana berseru, "Biarkan dia ya, tolong biarkan dia." Suasana mendadak hening. Pak Firman memandang putrinya yang kini berdiri tegak, walau matanya masih buta. "Kuku," ucap Diana pelan. "Aku ingin kau lakukan seperti dulu. Doakan aku, bukan untuk sembuh, tapi agar hatiku kuat menerima semua ini." Kuku melangkah perlahan mendekat. Tangan kasarnya, tangan yang terbiasa dengan kerja keras dan debu jalanan, menggenggam jemari Diana dengan penuh kelembutan. "Non," ucapnya lirih. "Saya tidak pernah berhenti berdoa sejak hari terakhir saya meninggalkan rumah Non. Tapi malam ini, entah kenapa saya merasa Tuhan menyuruh saya datang bukan untuk menguatkan Non, melainkan untuk menunjukkan kuasanya." Kukuh kemudian berlutut. Kepalanya tertunduk, bibirnya bergetar pelan, lalu terdengar doa yang tulus keluar dari hatinya. "Ya Tuhan, kalau Engkau berkenan, pulihkanlah hamba-Mu ini. Bukan agar dia sombong atas kesembuhannya, tapi agar semua tahu bahwa kasih dan iman lebih kuat dari segalanya." Air mata Diana jatuh satu persatu, membasahi tangan Kukuh yang masih menggenggam jemarinya. Di luar, hujan turun semakin deras. Petir menyambar, angin menerpa jendela seolah langit ikut bersaksi atas doa yang sedang naik ke surga. Tiba-tiba, sesuatu yang hangat menjalar di pelipis Diana. Rasa itu seperti cahaya lembut yang menembus kelopak matanya yang lama tertutup kegelapan. Ia menahan napas, takut tapi juga penuh harap. Perlahan, bayangan hitam di matanya mulai retak oleh sinar samar. Siluet wajah Kukuh muncul, kabur, tapi nyata. "Kuku," bisiknya pelan, aku bisa melihatmu." Pak Firman sang ayah tertegun di tempat. Perawat yang berdiri di belakang mereka menutup mulutnya, hampir berteriak karena tak percaya pada apa yang dilihatnya. Diana memandang sekeliling. Semuanya terasa seperti mimpi. Air matanya mengalir deras. Ia memegang wajah ayahnya, lalu menatap Kukuh yang kini tersungkur menangis di lantai. Ini mukjizat," ucap Diana di antara isak. "Aku benar-benar bisa melihat lagi." Kukuh menatapnya, matanya basah oleh air mata bahagia. "Bukan saya yang menyembuhkan, Non. Tuhan yang bekerja. Saya hanya perantara kasih-Nya." Pak Firman mendekat, suaranya gemetar menahan haru. "Maafkan saya, Nak. Saya salah menilai. Saya melihat kemiskinanmu, tapi buta terhadap kemuliaan hatimu." Kuku menggeleng dengan senyum damai. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini cara Tuhan membuka mata kita semua." Malam itu menjadi malam penuh air mata dan syukur. Hujan masih turun di luar, tapi kini terasa lembut, seolah bukan lagi badai, melainkan berkah yang turun dari langit. Diana memeluk ayahnya erat, lalu berbalik memeluk Kukuh. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar melihat dunia. Dan di hadapannya berdiri pria yang dulu pernah ia hina, tapi kini menjadi cahaya hidupnya. "Kukuh," bisiknya lembut. "Kau datang di saat aku kehilangan semuanya, dan ternyata kau membawakan semuanya kembali." Kukuh tersenyum, menatap matanya yang kini bersinar penuh kehidupan. "Kalau begitu, saya akan terus berdoa agar Non tidak kehilangan cahaya itu lagi. Bukan cahaya mata, tapi cahaya hati." Dan malam itu, di bawah derasnya hujan yang menjadi saksi, dua jiwa yang dulu berbeda dunia kini disatukan oleh cinta, iman, dan mukjizat yang nyata. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai villa. Burung-burung berkicau, embun menetes di dedaunan, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Diana berdiri di balkon, menatap langit biru yang sudah lama tak ia lihat. Dunia terasa baru, seolah Tuhan menghadirkan kembali semua warna yang pernah hilang. Ia menutup mata, tersenyum, lalu berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Kukuh."
Sejak malam mukjizat itu segalanya berubah. Pak Firman tak lagi memandang Kukuh dengan curiga. Bahkan ia memintanya tinggal beberapa hari di villa sebagai tamu kehormatan. Tanpamu, kata Pak Firman suatu malam, aku mungkin kehilangan anakku untuk selamanya. Kukuh hanya tersenyum tenang. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya mengikuti suara hati yang Tuhan taruh di dada saya. Namun bagi Diana, Kukuh bukan sekadar penyembuh. Ia adalah alasan mengapa hatinya bisa hidup kembali. Setiap pagi mereka berjalan bersama di taman villa, bercakap ringan tentang masa depan. Kukuh mengajarinya hal-hal sederhana, menyiram bunga, menanam sayur, hingga membuat teh hangat dari daun mint di kebun kecil belakang villa. Dunia tidak selalu harus gemerlap, Non, kata Kukuh suatu pagi sambil menatap langit. Kadang yang kita butuhkan hanya sedikit kedamaian, dan seseorang yang mau duduk diam, mendengarkan. Diana menatapnya lembut, senyumnya tenang. Aku sudah punya keduanya, bersamamu. Namun kebahagiaan itu ternyata membawa dilema tersendiri. Suatu sore, Pak Firman memanggil Diana ke ruang kerjanya. Diana, ucapnya pelan. Ayah tahu perasaanmu pada Kukuh, tapi ayah ingin kau berpikir matang. Kukuh orang baik, tapi hidupnya keras. Ayah hanya takut kau menyesal nanti. Diana menatap ayahnya dengan mata yang kini memantulkan keteguhan. Ayah, katanya sambil tersenyum, aku pernah kehilangan penglihatan. Lalu Tuhan mengirim Kukuh untuk membuka mataku. Bukan hanya mata ini, ujarnya sambil menunjuk kedua matanya, tapi juga hatiku. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Suasana sore itu begitu hening. Pak Firman duduk di kursi kerjanya dengan mata yang redup. Sekian lama ia berdiam, mencoba menyembunyikan sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Air bening menggantung di pelupuk mata, nyaris jatuh tapi masih tertahan oleh gengsi yang dulu menutupi hatinya. Akhirnya dengan suara parau ia berkata, "Baiklah Diana, kalau itu keputusanmu, ayah tak akan menghalangi lagi." Sejak hari itu, segalanya berubah. Kabar tentang kesembuhan Diana menyebar kemana-mana. Para dokter yang dulu memvonisnya tak akan pernah bisa melihat lagi, kini datang memeriksanya dengan penuh keheranan. Salah satu dokter berkata pelan sambil menatap hasil pemeriksaan, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya secara medis, tapi apapun yang terjadi, ini adalah mukjizat." Diana tersenyum, matanya beralih pada Kukuh yang berdiri tak jauh dari sana. Mukjizat itu bukan kebetulan, Dok. Ia datang lewat cinta yang tulus. Kisah mereka menyebar cepat. Media menulisnya sebagai kisah cinta yang menyembuhkan. Namun di tengah sorotan kamera dan undangan wawancara, Kukuh justru memilih diam. Ia menolak semua penghargaan dan hadiah besar yang datang dari berbagai pihak, bahkan dari Pak Firman sendiri. "Cukup tahu bahwa Non Diana bahagia," katanya dengan nada tenang. "Itu sudah jadi upah terbesar buat saya." Di balik kesederhanaan itu, Diana tahu ada hati yang luar biasa mulia. Setiap malam ia sering menatap wajah Kukuh yang sedang berdoa dalam diam, diterangi cahaya lilin di kamar villa. Suatu malam ia bertanya lirih, "Kukuh, apa engkau tak ingin hidup yang lebih baik? Rumah besar, pekerjaan tetap?" Kukuh menatapnya dengan senyum hangat. "Saya sudah punya semuanya, Non. Rumah saya adalah hati yang tenang, dan pekerjaan saya adalah melayani orang lain." Diana terdiam. Di tengah dunia yang haus akan harta dan kedudukan, ia justru menemukan satu pria yang hanya mengejar ketenangan. Dan disitulah ia tahu, itulah cinta yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu, mereka kembali ke Jakarta. Pak Firman yang kini jauh lebih lembut bahkan menawarkan Kukuh pekerjaan di yayasan sosial keluarga mereka. Namun Kukuh menerima dengan satu syarat. "Saya ingin yayasan ini menolong orang-orang yang kehilangan harapan, seperti Diana dulu," ucapnya tulus. Pak Firman menepuk bahunya dengan mata berkaca. "Kau benar-benar berbeda, Nak. Kau tidak hanya menyembuhkan anakku, tapi juga menyembuhkan aku dari kesombongan." Di bawah bimbingan Kukuh, yayasan itu berkembang pesat. Mereka membuka program untuk anak yatim, penyandang cacat netra, dan keluarga miskin. Diana menjadi juru bicara. Berbicara di depan banyak orang tentang harapan, iman, dan cinta sejati. Setiap kali menyebut nama Kukuh, senyumnya selalu mengembang. "Dia bukan malaikat," katanya dalam sebuah acara. "Tapi lewat dirinya, aku belajar. Cinta sejati bukan tentang siapa yang punya segalanya,
melainkan siapa yang tetap tinggal saat semuanya hilang. Suatu sore mereka kembali ke taman tempat pertama kali bertemu. Langit berwarna jingga, sama seperti hari itu, saat takdir mempertemukan mereka. Kuku duduk di bangku kayu, menatap langit, sementara Diana tersenyum di sampingnya. "Lucu ya," katanya pelan. "Dulu aku menertawakanmu karena bajumu lusuh. Sekarang aku ingin tertawa lagi. Tapi karena bahagia, karena bisa bersamamu." Kuku tertawa kecil. "Kalau waktu bisa diulang, saya akan tetap datang ke rumah Non hari itu. Walau harus kehujanan, walau harus dihina, saya takkan menyesal." Diana menggenggam tangannya erat. "Dan kalau waktu bisa diulang, aku takkan menunggu sampai buta untuk melihat siapa dirimu sebenarnya." Mereka tertawa bersama. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan warna keemasan yang hangat di wajah mereka. Dua jiwa dari dua dunia yang berbeda, kini disatukan oleh cinta dan iman. Tahun-tahun berlalu. Pernikahan mereka digelar sederhana, disaksikan anak-anak yatim dari yayasan yang mereka bangun bersama. Tak ada kemewahan, hanya kebahagiaan yang murni. Pak Firman menangis haru di pelaminan, memeluk menantunya dengan penuh kasih. Kini ia tak lagi melihat kekayaan dari harta, tapi dari hati. Dan setiap kali Diana menceritakan kisah hidupnya di depan banyak orang, ia selalu mengakhiri dengan kalimat yang membuat semua terdiam. Kadang, Tuhan menutup mata kita bukan untuk menghukum, tapi agar kita belajar melihat dengan hati. Karena cinta sejati selalu tahu bagaimana cara menyembuhkan.